udahlah kiai cukup urus pesantrennya, ustadz cukup urus jamaahnya, jangan cawe-cawe dengan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kawan-kawan yang tergabung dalam Melayu TV yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan Islam dan politik. Islam wasiyasah. Islam dan politik. Yang banyak sekarang itu beranggapan bahwa Islam jangan campur adukkan ajaran itu dengan politik. Bahkan sampai ada istilah politik identitas. Sangat bahaya politik identitas dan sebagainya. Kalau politik identitas lalu dikaitkan dengan Islamofobia, maka itu yang berbahaya. Karena dianggap Islam itu radikal, non-toleran, keras, dan lain sebagainya. Sedangkan Islam itu mesti dipahami. Ada Islam prosedural dan ada Islam substantif yang nanti secara politis apakah ada yang bertentangan dan apakah Islam itu berkaitan dengan politik. Sekarang banyak kita saksikan fenomena di tengah masyarakat. Masyarakat kita terjebak kepada Islam secara prosedural. Apa itu Islam? Ya berpakaian baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, pergi ke masjid, laksanakan sholat 5 waktu. Kemudian orang yang tidak sama dengan kita dianggap itu non-muslim dan dianggap orang itu tidak seakidah dengan kita, sehingga kita tak boleh bergaul. Ini yang sangat bahaya ini sebenarnya, terjebak pada Islam prosedural. Sedangkan kalau kita mau melihat secara substantif, Islam itu mengajarkan apa? Pertama, Islam mengajarkan tentang toleransi. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran. Islam mengajarkan pentingnya amanah, kepercayaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini yang mesti dilihat. Ketika Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan tentang risalah kenabiannya, misinya satu saja. Itu visi dan misinya. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW yang mengemban misi itu menjaga tatanan umat, kehidupan kaum, kehidupan bangsa yang menyatakan dirinya Islam ketika itu. Maka ketika Nabi besar Muhammad SAW diangkat sebagai pemimpin di Madinah, apa yang mesti dilakukan? Beliau menjaga Madinah. Dari apa? Dari serangan musuh yang ada di luar. Apa sebab? Karena ketika Madinah tidak utuh, Madinah terjajah, maka yang terjadi, umat Islam yang ada di dalamnya tidak akan bisa beribadah secara prosedural. Harus sholat 5 waktu, bayar zakat, dan lain sebagainya itu bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan. Para hadirin bisa membayangkan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Seketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada bunyi senapan, ada bunyi bom yang meledak di dekat kita. Apakah hanya karena ini secara prosedural kita harus sholat 5 waktu, lalu kita tak menjaga tubuh kita, lingkungan kita? Ini kan konyol. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dalam sejarah itu pernah membuat khandak, membuat parit dengan biaya yang begitu besar. Untuk apa? Menghalau ketika musuh dari luar menyerang Madinah. Ini bukti bahwa Nabi itu sangat menjaga lingkungan dari penjajahan. Apa sebab? Karena jasmani ini berfungsi juga, para hadirin. Jangan dikira karena Islam itu ya intinya bagaimana kita diterima oleh Allah. Iya, betul. Tetapi ruhani yang datang daripada Allah itu dia ada wadahnya, ada jasmani. Jasmani ini butuh juga dirawat.
dia butuh makanan, dia butuh pakaian, dia butuh minuman, dia butuh tempat tinggal, dia butuh kehidupan. Sehingga kebutuhan jasmania ini kalau tidak ditopang secara politik yang mapan, politik yang benar, ini bisa terjajah, terhadirin. Dan Islam secara substantif yang tadi mengajarkan kejujuran, mengajarkan toleransi, mengajarkan dan kebaikan dan lain sebagainya, itu tak terwujud kebaikan itu gara-gara apa? Ini nggak terjaga. Maka sampai ada dulu sepakat di Indonesia ini para ulama hubbul watan minal iman, bahwa sebagian dari iman itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Oleh karenanya mesti tanah air ini secara politik mesti dijaga. Itulah korelasi antara Islam dengan politik. Artinya apa? Islam dengan politik adalah dua entitas yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Karena Islam bagaimana mengatur ubudiyah kepada Allah, bagaimana mengatur hubungan muamalah sesama manusia, itu sangat kompleks diatur oleh syariat itu. Oleh karenanya tidak ada istilah, udahlah kiai cukup urus pesantrennya, ustadz cukup urus jamaahnya, jangan cawe-cawe dengan politik. Ini yang terjadi sekarang, itu ingin memisahkan antara Islam dengan politik. Yang sesungguhnya dari awal bahwa Islam dan politik itu tidak pernah bertentangan. Islam dan politik itu dua entitas yang saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya memasuki momentum tahun politik, generasi muda, umat Islam terutama, jangan sampai acuh tak acuh dengan program politik ini. Di dalam zaman demokrasi, kita hidup di zaman demokrasi yang sirkulasi perubahan pemimpin itu diatur tiap 5 tahun sekali. Di situ kita harus berpartisipasi. Untuk apa? Agar supaya tubuh kita ini nyaman di dalam hidup di dunia. Kalau kita punya penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan kita, rumah tinggal kita nyaman, pakaian kita bagus, makanan kita bergizi, kemudian minuman kita tidak tercemar dan lain sebagainya, insya Allah kalau ini terjaga dengan baik, kita akan hidup dengan baik. Oleh karenanya momentum politik mesti kita gunakan sebagaimana mestinya. Ayo terlibatlah aktif generasi muda, kawan-kawan semua, para pemirsa. Jangan sampai gara-gara ada terkadang oknum bilang cukuplah kiai atau ustaz itu mengurus jamaah, cukuplah santri itu ngaji. Tolong jangan dipisahkan antara Islam dan politik. Karena Islam dan politik akarnya dari sejak Nabi besar Muhammad SAW bertugas sebagai Rasul di permukaan bumi ini, beliau juga menjaga tatanan atau siasah atau politik itu. Oleh karenanya dengan ungkapan yang singkat ini mudah-mudahan kita semua buka wawasan agar supaya aktif terlibat dalam politik untuk menggapai yang lebih baik dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan dunia yang baik, akhirat juga baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terwujud dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.